Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah fi kulli sa'ah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, sejak dari malam tahmid, tahlil dan takbir berkumandang, dikumandangkan oleh sebagian umat Islam. Karena kita tahu seperti momen-momen yang terjadi sebelumnya, umat Islam kadang berbeda dalam menyelenggarakan ibadah Idin, baik Idul Fitri, Idul Adha, juga tatkala mengawali Ramadan. Inilah keniscayaan yang harus dihadapi umat Islam dengan tidak dimilikinya kalender Islam global. Maka cerita perbedaan demi perbedaan akan senantiasa kita temui di masa-masa yang akan datang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha atau Idul Kurban adalah peribadatan yang disunnahkan, yang disyariahkan untuk mengenang peristiwa yang bersejarah, yaitu penyembelihan putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang direkam di dalam surah As-Saffat ayat 101 dan 102, bahkan juga ayat-ayat sebelumnya. Allah berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka sungguh kami kabarkan berita gembira tentang kehadiran anak yang sabar. Hadirin rahimakumullah, memahami ayat pendek ini, para ulama pun berbeda pendapat. Kalau kita merujuk kitab tafsir tertua dan terlengkap
yaitu tafsir At-Tabari. Tafsir ini menyebutkan bahwa anak yang dikabarkan kepada Nabiullah Ibrahim adalah Ishak. Dan banyak lagi ulama lainnya. Kemudian kalau kita simak tafsir Al-Qurtubi, baru di situ beliau menjelaskan panjang lebar tentang siapa saja ulama-ulama, siapa saja yang memahami gulam di sini adalah Ishak, dan siapa yang menafsirkan gulam di sini adalah Ismail. Baru kemudian dengan tegas kalau kita simak tafsir Ibnu Katsir bahwa gulam di sini adalah Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi perbedaan sudah menjadi fitrahnya Islam, fitrah dinul Islam. Dan yang terpenting ketika ada perbedaan, hendaknya tidak kemudian saling menyalahkan, apalagi kemudian saling menyesatkan. Perbedaan Idul Adha sudah kita ketahui jauh sebelumnya. Bahkan sampai 25 tahun ke depan Idul Adha akan berbeda 8 kali. Idul Fitri akan berbeda 6 kali. Awal Ramadan juga akan berbeda 8 kali. Mengapa demikian? Yang satu menafsirkan memulai awal bulan dengan cara meru'yat hilal. Yang satu memahami bahwa ru'yat hilal itu adalah syariah yang berlangsung pada zaman Nabi, karena ada illat yang menyebutkan bahwa inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub ahsyahruha kada wa kada. Sungguh kita itu adalah umat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Bulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Nah, karena tidak ada di lingkungan sahabat yang memahami seluk-beluk hisab, maka satu-satunya cara tentu itu adalah ru'yat. Inilah yang kemudian berkembang sejak abad kedua Hijriah hingga saat ini. Maka yang mencuat adalah gagasan kalender Islam global yang tujuannya adalah supaya umat Islam mempunyai satu tanggal satu. Tidak seperti sekarang yang terus berulang, berbeda dan berbeda. Meskipun perbedaan itu biasa, tetapi ketika berbeda dalam Idul Fitri dan Idul Adha, tetap saja ada suasana psikologis yang membuat kita tidak nyaman. Padahal seandainya awal Ramadan berbeda, sesungguhnya ini jauh lebih serius lagi. Mengapa demikian? Sebab kalau awal Ramadan berbeda, maka kemudian yang terjadi adalah malam Lailatul Qadar pun akan berbeda. Maka malaikat diturunkan pada malam Lailatul Qadar akan ikut malam ganjil awal Ramadan yang pertama atau yang kedua. Ini kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, implikasi perbedaan yang terjadi di lingkungan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kembali kepada momen Idul Adha. Lanjutan dari ayat tadi menyebutkan falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hingga ketika sampai putra Ibrahim sampai umurnya yang kemudian berusaha bersamanya terkait dengan penafsiran apakah putra yang disembelih di sini adalah Ismail atau Ishak. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kabar gembira itu logisnya disampaikan ketika seseorang mempunyai anak pertama. Biasanya ketika anak yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu menjadi berita yang biasa-biasa saja. Bahkan lebih lanjut, Ibnu Katsir menyebutkan ketika Ismail lahir, pada saat itu Nabiullah Ibrahim berusia 86 tahun. Sedangkan ketika Ishak lahir, Nabi Ibrahim berusia 89 tahun. Nah, karena lama tidak mempunyai anak, seperti halnya kita sebagai orang tua yang saking inginnya anak ingin menjadi sesuatu, saking inginnya anak untuk diterima di perguruan tinggi papan atas, kemudian kita diam-diam bernazar, yen anakku keterima, yen aku duwe anak, bla bla bla. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan tatkala telah sampai anak ini membersamai dalam usaha-usaha Nabi Ibrahim, maka di malam tarbiyah, Lailatul Tarbiyah, Nabi Ibrahim bermimpi menerima perintah untuk menyembelih putranya. Maka Nabi Ibrahim pun tercenung, memikirkan mimpinya, meragukan mimpinya. Ojo setan yang masuk dalam pikiranku. Itu ketika perintah pertama turun, mimpi pertama turun. Kemudian malam berikutnya beliau bermimpi hal yang sama, menerima perintah itu. Barulah kemudian beliau merasa tahu, oh, kalau begitu ini memang perintah dari Allah. Maka hari itu disebut Yaumul Arafah, ketika baginda Ibrahim tahu bahwa itu adalah perintah Allah. Tetapi pada waktu itu Nabiullah Ibrahim tidak segera melaksanakan. Di malam ketiga, mimpi yang sama, perintah untuk menyembelih putranya pun datang. Dan di hari ketiga itulah kemudian Nabi Ibrahim melakukan perintah itu. Dan itu disebut Yaumun Nahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisi manusiawi Ibrahim tetaplah muncul. Ada kegalauan yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang anak yang dicintai, yang telah lama dinanti kehadirannya, kemudian harus direlakan, harus diikhlaskan untuk disembelih. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim tidaklah semena-mena. Ia mendatangi putranya kemudian mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara.
wahai putraku, sungguh aku telah bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka apa menurutmu? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ternyata Ismail memang sudah mempunyai kualitas seorang nabi. Maka kemudian Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'maru, wahai orang tuaku, lakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Tunggu, aku akan termasuk orang-orang yang bersabar insyaallah. Meskipun telah mendapatkan perintah ini, Nabi Ibrahim pun tetap menyampaikan kepada ibunda Ismail alaihissalam, yaitu Ibu Siti Hajar. Dan sang ibu pun kemudian merelakan. Kemudian keduanya berangkat menuju ke suatu tempat. Dan tatkala diletakkan pelipis Ismail di suatu tempat untuk kemudian disembelih, dada Nabiullah Ibrahim bergemuruh. Dan di saat itu malaikat Jibril datang dan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail pun kemudian menyahut, la ilaha illallah wallahu akbar. Dan Ibrahim pun menyahut, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan dengan kudrah Allah, pada saat itu kemudian didatangkan seekor domba. Dan kemudian disembelihlah domba itu. Dan itulah yang kita lanjutkan peringatannya hingga hari ini dengan Hari Raya Idul Kurban. Setelah ini hingga 3 hari ke depan kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita pelajari dari kejadian ini. Ketika saya masuk pintu gerbang Universitas Muhammadiyah ini, saya sempat membaca jargon universitas ini adalah knowledge, morality, and specialization. Maka saya ingin memetik hikmah dari kejadian Nabiullah Ibrahim dalam konteks moto yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Jember. Yang pertama tadi moralitas, kemudian knowledge, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu, iman dan ilmu, iman dan ilmu. Maka tingkatkan terus iman kita, tingkatkan ilmu kita, knowledge kita. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 33 disampaikan, ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, tembuslah oleh kalian langit dan bumi, tapi kalian tidak akan mampu kalau kalian tidak mempunyai sultan. Francis Bacon, salah seorang peletak dasar materialisme ilmiah, menyebutkan bahwa knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Sekedar ilustrasi, hadirin rahimakumullah,
25 Desember yang lalu, NASA, lembaga antariksa Amerika, kembali mengirimkan teleskop ruang angkasanya. Kalau tahun 90 yang lalu diluncurkan teleskop Hubble, teleskop senilai $2 miliar. Tolong dicatat, $2 miliar atau setara dengan 30 triliun hanya untuk sebuah teleskop. Dan teleskop itu tidak berdiri di bumi tapi mengorbit pada ketinggian 570 km. 6 tahun kemudian, ilmuwan Amerika dan yang bergabung di dalamnya dari berbagai negara di Eropa dan juga Jepang membuat teleskop yang lebih prestisius lagi, senilai $10 miliar, James Webb Space Telescope. Dan itu diorbitkan 25 Desember yang lalu. Dan dia mengorbit, saat ini mengorbit pada jarak 1.500.000 kilometer dari bumi, setara dengan 4 kali jarak bumi bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Knowledge. Kemudian civilization. Hadirin rahimakumullah, peristiwa penyembelihan putra Nabiullah Ismail tidak bisa terlaksana kalau tidak ada kekompakan di dalam keluarga ini. Misalkan Ismail tidak terima, maka itu tidak akan terjadi. Ismail terima tapi ibunya tidak terima, ini pun juga tidak akan terjadi. Kekompakan merupakan keniscayaan bagi kita untuk bergerak maju, untuk membangun kemajuan. Mari kita terus maju dan maju. Sesuai dengan jargon Persyarikatan Muhammadiyah, Islam berkemajuan. Tetapi tetap ada satu hal yang harus diingatkan. Kita maju, tetapi ada satu yang harus dikoreksi. Mari maju di semua lini, kecuali maju di satu hal, yaitu dalam ukuran perut. Perut tidak boleh berkemajuan. Karena perut berkemajuan atau perut buncit itu identik dengan sumber penyakit. Fal yanduril insanu ala tu'amik. Maka setiap manusia hendaknya memperhatikan apa yang dimakannya. Kalau abai dengan pola makan, abai dengan pola hidup, suka ngemil menjelang tidur, maka pelan tapi pasti perut akan berkemajuan, dan itu adalah sarang penyakit. Dan itu bukan sikap orang-orang berkemajuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kekompakan menjadi dasar kemajuan kita, menjadi dasar kita untuk membangun civilization. Civilization kita harus kita bangun dengan core prinsip tauhid dan arkanul iman dan Islam, dan dari sini kemudian lahirlah ilmu pengetahuan, dan dari sini pula kemudian membentuk perilaku kita, dan dari sini kemudian wajah peradaban kita bisa kita lihat. Hadirin rahimakumullah, peradaban barat berangkat dari filsafat materialisme, dari sini kemudian lahir ilmu pengetahuan positivistik. Ilmu pengetahuan positivistik jelas-jelas mengabaikan persoalan prinsip-prinsip tauhid. Karena memang materialisme ilmiah menolak eksistensi Tuhan, bahwa realitas hanyalah material, maka kemudian ilmunya pun menjadi ilmu positifik yang cenderung menolak eksistensi dan peran Tuhan. Materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini yang biasa kita terima, disampaikan kepada anak-anak didik di SMP, SMA. Padahal kalau materi tidak diciptakan, itu identik dengan menolak arkanul iman, Allah sebagai pencipta. Kalau Allah sebagai pencipta ditolak, satu-satunya status yang kita terima adalah kekufuran. Materi yang tidak diciptakan, tidak musnah, kemudian diperluas oleh Sigmund Freud dalam psikoanalisisnya,
bahwa manusia tercipta dari materi-materi dan manusia seperti halnya mesin digerakkan oleh CPU-nya yang berupa libido seksualnya. Maka manusia apapun statusnya berperilaku ini itu hanya untuk menarik lawan jenisnya. Karena itu kalau seseorang suka dengan seseorang lawan jenis, lakukan sepanjang itu. Suka sama suka. Itu prinsip psikoanalisis Sigmund Freud. Dan kita tahu Sigmund Freud, naskahnya dibaca oleh semua mahasiswa psikologi di muka bumi ini. Inilah ilmu positivistik yang kemudian melahirkan perilaku-perilaku. Mohon maaf, ini adalah Untas Muhammadiyah. Banyak juga di untas-untas Islam yang lain yang mahasiswanya saling berboncengan meskipun bukan mahramnya. Mengapa? Karena mereka diam-diam menganut mazhab Freudiyah, yaitu mazhab Imam Sigmund Freud yang mengatakan bahwa laki dan perempuan yang hanya terdiri dari materi lakukan apa saja sesuka mereka, tidak ada konsep dosa. Dan kemudian ini semua terekspresi dalam wilayah material, dalam produk-produk seperti baju yukansi, baju ketat, dan lain-lain. Ini adalah produk dari peradaban barat, civilization. Maka ini harus kita rombak dengan prinsip-prinsip tauhid yang telah diajarkan kepada keluarga Nabiullah Ibrahim, yang disampaikan kepada putranya dan harus diwujudkan dalam bentuk kekompakan. Dan dengan hanya itu kita bisa membangun kembali peradaban al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan langkah pertama yang perlu kita pikirkan dengan serius adalah kehadiran kalender Islam global, sehingga kita tidak selalu dan mengulang-ulang perbedaan-perbedaan meskipun sah secara fikih, tetapi akan jauh lebih elok lagi kalau kita bersamaan. Akan saya tutup dengan suatu kisah. Suatu hari rektor IIUM, International Institute of Islamic University Kuala Lumpur, diundang ke Aljazair. Pada waktu itu belum ada HP, untuk memberi keynote speech di dalam sebuah seminar internasional di Aljazair. Beliau berangkat ke sana. Sampai di sana tidak ada satupun yang menjemput di bandara. Belum ada HP, kemudian beliau nelpon ke panitia. Panitia, kan sudah di bandara, kok nggak ada satu orang pun yang menjemput? Maka panitia pun berkata, loh Prof, acaranya kan sudah kemarin. Loh kan sekarang tanggal ini. Loh, tanggal itu kemarin Prof. Jadi sang rektor ini menggunakan kalender dengan acuan Malaysia, sementara panitianya menggunakan kalender dengan acuan Aljazair. Inilah suatu peristiwa yang pernah terjadi kalau kalendernya tidak sama. Demikian juga kalau kita misalkan tahun yang akan datang Ramadannya berbeda, kita mau umroh di bulan Ramadan, maka perusahaan umrohnya akan bertanya, Bapak NU atau Muhammadiyah, karena tanggal Muharramnya berbeda. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya mari kita tutup dengan doa supaya kita diberi kekuatan untuk terus menerus meneguhkan iman kita, terus menerus meningkatkan kualitas pengetahuan kita, luasnya pemahaman kita, dan kita juga bisa berlapang dada untuk menerima perbedaan demi perbedaan. Sebab dengan kekompakanlah kita akan kuat, dan dengan kompakanlah kita akan bisa maju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyyika Muhammadin tahiruz zaki wa ala alihi tayyibin wa ashabi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah